Shalom dan selamat siang anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Shalom dan selamat siang Ibu Frida. Kabar email baik Ibu. Puji Tuhan kalau email dan teman-teman yang lain kondisinya baik. Karena ini materi terakhir kita di semester genap tahun pelajaran 2021-2022, sebelum kita mulai, ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Email tahu Bu, kelas 11 hari ini akan mempelajari bab 14, yaitu remaja dan cita-citanya. Jempol untuk email, ternyata tahu materi yang akan kita bahas. Dan kelas 10, apa materi yang akan kita bahas hari ini, Nak? Alessio bisa jawab, Bu. Materi kelas 10, bab 14, tentang remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Oke anak-anak cantik dan ganteng, kita mulai materinya dari kelas 11 terlebih dahulu ya, dengan membaca ayat Alkitab dari Yeremia 29 ayat 11. Dan mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berdasarkan ayat Alkitab tersebut, kita akan membahas mengenai cita-cita. Coba, siapa yang bisa menjelaskan tentang cita-cita? Randy bisa menjawab Ibu Frida, cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita adalah tujuan hidup. Benar sekali, Randy. Sebuah cita-cita hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri. Karena motivasi adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku manusia sehingga mau belajar, giat bekerja, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Sebagai remaja Kristen, Tuhan adalah landasan iman percayanya. Hal ini tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2a, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan yang melandasi semua cita-cita remaja Kristen diambil dari Mazmur 1 ayat 1-3. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kemudian kita lanjutkan membaca Alkitab dari Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selanjutnya kita baca ayat Alkitab dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat yang ke-17,
Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekarang mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari pujian kita yang berjudul Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Terakhir kita akan bahas materi kelas 10 tentang remaja Kristen sebagai pelopor pembaruan. Dalam cerita Alkitab, Nehemia dikenal sebagai seorang nabi yang membangun kembali tembok kota Yerusalem, serta memotivasi umat Israel untuk memiliki pengharapan akan masa depan. Apa peran remaja Kristen sebagai pembaruan? Ale bisa jawab, Bu. Peran remaja Kristen sebagai pembaruan kehidupan dapat mengacu pada ajaran Yesus mengenai menjadi garam dan terang kehidupan. Betul sekali Ale jawabannya. Good job. Menjadi garam dan terang kehidupan dapat kita baca dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 15. Mari kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Remaja Kristen sebagai murid Yesus dapat mewujudkan diri sebagai motivator atau pembaharu kehidupan sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Apakah hubungan gambar ini dengan materi yang kita bahas hari ini mengenai remaja Kristen dan cita-citanya, serta remaja Kristen sebagai pelopor pembaruan? Silakan dijawab ya, Nak. Oke anak-anak, demikian materi kita pada pertemuan terakhir KBM Agama di semester genap. Happy Friday and God bless you!